Halo. Apa kabar? Oke, baik. Perkenalkan, nama kakak Halia Krista Muti, biasa dipanggil Kak Okma. Kakak dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Kesehatan Gigi. Di sini pasti adik-adik tanya, kenapa kakak datang ke sini? Nah, tujuan kakak datang ke sini, di sini untuk memberikan sedikit informasi tentang kesehatan gigi dan mulut dengan judul sariawan. Stomatitis atau sariawan. Pernah. Oke, baik, di sini kakak akan menjelaskan apa itu sariawan. Nah, stomatitis atau yang disebut dengan sariawan itu adalah luka atau peradangan di bibir dan di dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman. Nah, faktor penyebab dari ini sariawan atau stomatitis itu yang pertama itu luka gigit. Nah, dari luka gigit itu dapat menimbulkan luka yang menyebabkan sariawan. Nah, yang kedua itu mengonsumsi makanan yang manis dan dingin. Nah, mengonsumsi makanan yang manis dan dingin juga itu bisa menyebabkan sariawan. Yang berikut itu ada alergi. Nah, misalnya pada saat adik-adik dong, ada alergi ikan. Nah, alergi ikan juga atau makanan yang lain juga itu bisa menyebabkan sariawan di mulut. Yang berikut itu kelainan hormon. Nah, kelainan hormon itu kelainan hormon. Nah, kelainan hormon. Nah, yang berikut itu ada kelainan hormon. Yang berikut itu ada jamur. Nah, jamur ini itu sisa makanan yang menumpuk di kita punya mulut sehingga menyebabkan adanya jamur di mulut. Yang berikut gejala-gejala dari sariawan atau stomatitis. Yang pertama itu timbulnya panas atau terbakar, mungkin bisa pada saat adik makan rasa panas atau terbakar begitu yang dirasakan dalam rongga mulut selama 1-2 hari. Yang berikut itu banyak mengeluarkan air liur. Nah, kalau kita ada sariawan itu banyak mengeluarkan air liur atau air ludah. Yang ketiga itu sariawan akan timbul dengan setidaknya 1-20 hari. Nah, kalau adik-adik dong, kalau mungkin rasa sariawan ini hari ada yang tumbuh, besok ada lagi maksudnya sembuh, besoknya ada yang sembuh lagi. Nah, itu adik-adik harus konsul ke dokter gigi. Itu kemungkinan itu bisa karena adik-adik punya imun tubuh atau mungkin kelainan atau penyakit lain. Jadi adik-adik bisa konsul ke dokter gigi dan mulut. Yang berikut ada bibir bagian dalam. Nah, bibir bagian dalam ini seperti gambar, adik-adik bisa lihat. Sudah. Yang berikut gusi dan langit-langit. Pencegahan yang terakhir itu pencegahan dari sariawan atau stomatitis itu yang pertama itu menjaga kebersihan mulut. Menjaga kebersihan gigi dan mulut itu dengan menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Nah, jangan lupa untuk kalau sikat gigi juga itu harus memang benar-benar dengan di waktu yang tepat. Karena kalau adik-adik sikat gigi misalnya kalau pagi pas sebelum makan bersikat gigi, nah itu bisa itu bakteri ada di masih sisa makanan itu masih ada di kita punya rongga mulut sehingga bisa menyebabkan sariawan. Yang berikut itu menghindari stres. Nah, kalau dari stres itu bisa menyebabkan sariawan. Kenapa? Karena dari stres itu menyebabkan kita punya imun tubuh lemah. Nah, dari kita punya imun tubuh lemah itu bisa menyebabkan adik-adik ada sariawan. Yang berikut menghindari luka dalam mulut saat tusuk gigi. Nah, tusuk gigi juga itu bisa menyebabkan sariawan karena pada saat kita pakai tusuk gigi itu tentu akan melukai kita punya gusi atau misalnya ini pipi bagian dalam di bagian dalam mulutnya kita tuh kalau terkena tusuk gigi itu bisa menyebabkan sariawan karena awalnya itu luka
luka dan akan menyebabkan sariawan. Yang berikut gusi dan yang berikut itu mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Nah, adik-adik kamu tanya vitamin C, makanan yang mengandung vitamin C itu apa? Coba kakak tanya adik-adik makanan yang mengandung adik jeruk, pepaya, melon. Ya, baik. Nah, yang berikut itu menghindari penggunaan obat-obatan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan alergi dan alergi rokok mulut. Sekian informasi yang dapat kakak sampaikan. Ada yang belum mengerti? Kak, kalau sariawan seminggu lebih dari 20 hari. Nah, kalau sariawan kan itu sudah dicegah atau belum? Belum. Nah, kalau belum dicegah, sebaiknya adik-adik mencegah dulu, misalnya minum obat atau nah adik-adik kan tadi adik tanya bilang kalau memang lewat dari 20 hari ya, nah itu harus dicegah minum obat tablet vitamin C, boleh minum kadang sehari atau kalau memang sampai bisa dicegah, adik-adik mendingan konsul ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Bagaimana adik dibahas? Oke baik. Ini kan biasanya kalau muncul Sariawan. Kak, boleh taruh garam. Nah itu boleh. Kumur air garam itu juga boleh bisa. Tapi bilangnya kalau taruh air garam itu nanti dia ini apa? Ini dia jadi ini makin apa? Dia jadi makin apa bisa? Makin ini luka. Bilangnya semakin itu luka tambah banyak tapi nanti buat dia ini apa? Bukannya air garam. Kalau kayak langsung garam yang garam batu maksudnya. Nah, sebaiknya itu dikumur ya air garam. Ya. Kalau pakai garam batu, Nah, kalau itu untuk sementara itu tidak boleh dianjurkan. Kalau sebaiknya dicampur dengan air baru kumur. Bagaimana, Mas? Ada yang mau tanya lagi? Ya. Oke, baik, di sini saya akan menyimpulkan kembali apa yang tadi sudah kakak sampaikan, yaitu dengan sariawan. Sariawan itu adalah atau disebut dengan stomatis adalah luka atau peradangan pada stomatis itu adalah sariawan. Stomatis atau sariawan itu adalah peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menyebabkan atau menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa sakit pada mulut. Yang kedua itu penyebab dari stomatis atau sariawan. Yang berikut itu ada luka bekas gigitan, misalnya kalau pada saat adik-adik belum tidur, nah pakai ini gigi, misalnya pakai bagian ini. Nah kalau pada saat itu gigi dong, kayak gigit yang kita punya bagian dalam mulut itu bisa menyebabkan sariawan. Yang berikut itu konsumsi makanan yang manis dan dingin. Yang berikut itu alergi. Yang berikut itu kelainan hormon, dan yang terakhir itu jamur. Nah, gejala-gejala dari sariawan atau stomatis itu, yang pertama itu timbulnya panas atau nyeri yang dirasakan dalam rongga mulut. Yang kedua itu banyak mengeluarkan air liur atau air ludah. Yang ketiga itu sariawan akan timbul dengan sendirinya sampai 1 sampai 2 sampai 20 hari. Itu luka pada bibir. Nah, yang terakhir itu dia punya pencegahan itu dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang kedua itu mengurangi stres. Yang ketiga itu
eh, panas, dan yang keempat itu menghindari luka dalam mulut saat menggunakan tusuk gigi. Yang berikut itu mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, dan yang terakhir itu menghindari penggunaan obat-obatan yang dapat menimbulkan alergi dalam tubuh. Oh my god. Oke, baik, sekian informasi dari kakak hari ini. Saran dari kakak, jangan lupa untuk makan makanan yang mengandung vitamin C. Jika alerginya sudah lebih dari batas hari, sebaiknya melakukan kontrol ke fasilitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, contohnya puskesmas, rumah sakit, supaya ditindaklanjuti. Baik, sekian informasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat.